Hal ini menyebabkan iklim yang dingin sehingga memungkinkan pemeliharaan sapi perah. Cepogo ditetapkan menjadi lokasi agrowisata sapi perah. Jika ingin lebih ke atas, ketika puncak Merapi dan Merbabu di kawasan Kecamatan Selo, terdapat desa wisata Samiran yang juga menjadi basis agrowisata sapi perah di Boyolali. Jika Anda berkunjung ke Boyolali, sempatkanlah datang ke tempat pemeliharaan sapi yang terletak di Kecamatan Cepogo. Kondisi kendaraan harus prima karena medan yang menanjak dan jalan yang berkelok-kelok. Anda dapat melihat proses pemerasan susu sapi. Jika ingin mencoba, dapat juga berpartisipasi memeras susu sapi dengan tuntunan peternak. Dan yang pasti, Anda dapat meminum susu yang masih segar hasil perasan peternak sapi. Sekaligus hasil olahan susu seperti keju, yogurt, kerupuk, susu, stik susu, dan dodol susu. Keju dengan merek Menir merupakan produksi pabrik keju PT Nedin yang berlokasi di Desa Samiran dan menggunakan susu asli Samiran. Yogurt dengan merek Mersiolgo juga diproduksi Desa Samiran. Melalui produk-produk tersebut diharapkan dapat menaikkan kembali citra Boyolali sebagai kota susu. Agrowisata Sayur Selo terletak di kawasan objek wisata Selo 25 km ke arah barat dan Kabupaten Boyolali. Para pengunjung dapat menikmati dan memetik sendiri aneka ragam sayuran, antara lain wortel, kol, daun adas, dan lain-lain. Agrowisata Padi jarak 10 km ke arah timur Kabupaten Boyolali. Agrowisata padi merupakan wahana yang tepat untuk menumbuh kembangkan kecintaan generasi muda pada padi. Dengan adanya agrowisata padi, generasi muda akan dapat berinteraksi langsung dengan objek wisata. Kampung Lele terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit. Kampung Lele merupakan pusat Kementerian Perikanan Indonesia yang menempuh target 2015 sebagai penghasil perikanan terbesar. Pembudidayaan ikan lele di Kampung Lele dianggap berhasil memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan baik lokal maupun nasional. Bahkan keberhasilan pembudidayaan ikan lele di Kampung Lele tidak hanya dikenal di skala nasional, melainkan hingga kawasan Asia Tenggara. Pola pembesaran ikan lele dapat berupa kolam tanah, kolam semen, dan kolam tanah dengan dinding dikelilingi oleh karung berisi tanah yang berfungsi agar dinding kolam tidak longsor. Kolam tanah dan kolam yang terbuat dari semen atau kolam permanen memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kolam tanah dapat membuat daya tahan tubuh kuat, tidak berlemak, tetapi mudah mengalami kebocoran karena lele memiliki sifat menggali tanah. Kolam permanen lebih tahan lama untuk penggunaan dalam waktu jangka panjang, tidak mudah bocor. Dinding kolam mudah dalam penanganan dan pembersihan, tetapi kolam permanen ikan dihasilkan tidak tahan penyakit dan daging berlemak. Tempat wisata air terjun Kedung Kayang. Objek wisata ini terletak di daerah Klakah yang berjarak 5 km ke arah barat dari Kecamatan Selo. Daerah wisata ini memiliki pemandangan alam berupa air terjun yang terletak di antara dua kabupaten, yaitu Boyolali dan Magelang. Air terjun Kedung Kayang yang memiliki ketinggian 30 meter ini masih alami dan belum dieksploitasi besar-besaran. Mengingat jalan menuju ke objek wisata tersebut seperti layaknya jalan di daerah perkampungan, di sekitar objek wisata ini terdapat tanah datar yang cocok untuk area perkemahan, potensial untuk aktivitas camping, hiking, climbing. Fasilitas yang tersedia berupa penginapan atau homestay, perkemahan, dan warung. Waktu yang paling ramai dikunjungi adalah hari Sabtu Minggu dan hari libur nasional, terutama bagi pasangan muda-mudi. Waduk Bade terletak di Desa Bade, Kecamatan Glego, sekitar 40 km ke arah utara dari kota Boyolali. Sebagai sarana irigasi bagi pertanian dan perikanan bagi masyarakat sekitar, memiliki pemandangan alam yang mempesona. Fasilitas yang terdapat di sini adalah rumah makan, vista air, pemancingan, dan area lomba burung. Waduk Ceklik. Objek wisata ini terletak di Desa Ngargorejo dan Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, kurang lebih 20 km ke arah timur laut kota Boyolali.
Bila dari Bandara Adi Sumarmo kurang lebih 1,5 km di sebelah barat bandara tepatnya. Waduk dengan luas genangan 300 hektar ini dibangun pada zaman Belanda. Tujuannya untuk mengaliri sawah seluas 1.578 hektar. Bisa juga untuk latihan ski air. Letaknya sangat strategis, berdekatan dengan Bandara Adi Sumarmo, Asrama Haji Dono Hudan, Monumen POPDA, dan lapangan golf. Fasilitas wisata air, water resort, pemancingan, fishing area, rumah makan lesehan, floating restoran. Waduk Kedung Ombo. Objek wisata ini terletak di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, sekitar kurang lebih 50 km ke arah utara kota Boyolali. Menyajikan rekreasi hutan dan air yang menyegarkan, serta pemancingan. Fasilitas bumi perkemahan, hutan wisata, tempat pemancingan, rumah makan apung, wisata air, dan lain-lain. Waduk Sidorejo. Wisata ini yang terletak di Desa Sidorejo, Juwangi, Boyolali, sekitar kurang lebih 10 km ke utara dari Waduk Kedung Ombo. Dan di sini bisa menikmati pemandangan air terjun Pleret, dan menikmati warung makan di atas kincir air raksasa. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu terletak 25 km dari kota Boyolali ke arah barat. Objek wisata Gunung Merapi salah satu gunung yang teraktif di dunia. Selain itu, pemandangan alamnya yang sangat indah serta panorama alam masih asli. Bagi pencinta alam yang senang berpetualangan, merupakan jalur terpendek untuk mencapai puncak Gunung Merapi, kurang lebih 4 jam, dan untuk mencapai puncak Gunung Merbabu kurang lebih 8 jam. Dengan mendaki puncak Merapi, para pendaki dapat melihat matahari terbit atau sunrise. Setiap malam, satu suro diadakan upacara tradisional sedekah gunung sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lonjakan wisata pendakian pada menjelang tanggal 1 Suro atau tahun baru 17 Agustus, pengibaran bendera merah putih di puncak Merapi, Reog Jatilan, Campur Sari, Meko Mendung, Desa Randung Tuning, Lampar, Musuk, Boyolali. Fasilitasnya antara lain TIC atau Tourist Information Center, Joglo Merapi 1, Home Theater Nuselo, wall climbing, lapangan tenis, gedung diklat, bunga laut tersenyum, homestay, warung makan atau makanan khas Selo, dan souvenir, dan lain-lain. Wisata susur sungai dan air terjun di lereng timur Merbabu mulai menjadi favorit di Boyolali. Jalur susur sungai yang dimulai dari samping situs sejarah makam dan Masjid Kiai Ageng Pantaran yang berlokasi di Desa Jantisari, Kecamatan Ampel, menempuh perjalanan sekitar 1 jam hingga persimpangan Sungai Tempuran di kaki Bukit Ogar Agil. Sebelah utara Tempuran, sebelah kanan terdapat air terjun, dan bila perjalanan diteruskan ke kanan hingga hulu sungai yang bernama Semuncar akan menemui 4 air terjun yang indah. Tulangan susur sungai ke Semuncar melalui medan alami, tetapi masih memungkinkan pemula untuk sampai hulu. Perjalanan ke kiri Tempuran akan menuju hulu yang bernama Sipendok. Jalanan ke Sipendok disarankan untuk petualang yang sudah berpengalaman. Mitos-mitos terkait dengan Semuncar dan Sipendok masih kuat pada masyarakat sekitar. Bukit Ogar Agil juga dipercaya masyarakat setempat sebagai bukit dalam legenda Batu Linting. Daerah Semuncar dan Sipendok merupakan daerah sumber air bagi masyarakat Ampel, sehingga pengunjung diharuskan menjaga lingkungan dan menghormati alam. Umbul Tlatar. Umbul Tlatar terletak di Dukun Tlatar, Desa Kebon Bimo, Kecamatan Boyolali, dengan jarak tempuh dari kota kira-kira 4 km ke arah utara. Nuansa pesona alam terhampar dengan latar belakang budaya desa dan air yang melimpah. Aroma kelezatan masakan ikan air tawar yang disajikan baik secara goreng maupun bakar sambil mancing dan duduk santai sungguh merupakan rekreasi yang menyegarkan di objek wisata Tlatar.